Alhamdulillah yang telah memuliakan kita kembali untuk dapat duduk di depan para wali-wali Allah. Satu detik duduk di depan para maqam waliullah lebih baik daripada beribadah hingga terpotong-potong badan ini, dikarenakan curahan rahmat yang deras mengalir dari beliau-beliau semuanya, tertadahkan ke hati kita semuanya, hingga pulangnya paling sedikitnya dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa syan man tutwa lahu al-ard, walakin syan man tutwa lahu awsafu nafsih. Berkata Imam Abdul Abbas Al-Mursi, bukan orang yang hebat yang bisa melipat bumi, bukan orang yang hebat yang bisa menghilang pagi di Madura, siang atau sore di Mekah atau di Madinah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang dapat melipat hawa nafsunya. Orang yang hebat adalah orang yang dapat melipat hawa nafsunya hingga menjadi nafsu yang terdidik, nafsu yang dipanggil mesra oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini dia para wali-waliullah yang berhasil melipat keinginan hawa nafsunya hingga selalu selaras dengan ridho dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga di antara tujuan kita berziarah ingin meluruskan hawa nafsu kita, ingin mensucikan hawa nafsu kita agar menjadi hawa nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu ini selalu akan mengajak diri kita semuanya ke jalan yang dimurkai oleh Allah. Sangat bandel dan sangat nakal dan sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam hadis qudsi dikatakan, "Ma naza'ani ahad min mulki illa al-hawa." Tidak ada yang lancang melawan kekuasaanku, kata Allah. Tidak ada yang lancang melawan kekuasaanku selain hawa nafsu itu sendiri. Hanya hawa nafsu yang mau melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua ada dalam setiap diri kita. Jika tidak kita benahi, jika tidak kita sucikan, jika tidak kita luruskan, maka hawa nafsu ini akan melengsarkan derajat kita hingga ke alam kebinatangan. Tapi jika kita dapat mendidiknya dengan baik, maka akan terangkat hingga ke alam malakut, di atas dari alam manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mau mensucikan hawa nafsunya, memuji orang yang mau tazkiyatun nafs, membersihkan hawa nafsunya lewat zikir, lewat Quran, lewat sholat tepat waktu dan berjamaah khusyuk melakukannya, lewat ziarah maqam wali. Semuanya tujuannya tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu. Allah memuji di dalam Al-Quran dengan sumpahnya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yansaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah memakai sumpah sampai 10 bahkan 11 sumpah untuk mendatangkan kabar yang hebat dalam Al-Quran.
wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika menampakkan cahayanya, demi siang, demi malam, wal laili idza yaghsha was sama wa ma banaha, demi langit, demi bumi, semua ciptaan Allah yang besar-besar Allah sumpah dengan itu. Kemudian baru Allah ngasih kabar, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, semua manusia aku ilhami kebaikan dan keburukan. Semua orang sama Allah dikasih ilham, dikasih intasan pikiran, dibuat mau buat berbaik atau mau buat buruk. Qad aflaha man zakkaha, kemudian Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang mau mensucikan hawa nafsunya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi dan celaka orang yang mengotori hawa nafsunya. Didatangkan kabar ini setelah memakai beberapa kali sumpah di dalam Al-Quran, menunjukkan saking agungnya perkara tazkiyatun nafsi, membersihkan hawa nafsu. Hawa nafsu kalau tidak disucikan akan dibawa mati hingga menjadi nafsu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para wali-waliullah bukan lagi hamba syahwatnya, bukan lagi hamba nafsunya, tapi mereka berhasil menyetir nafsunya hingga digiring menjadi nafsu yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi manusia yang lain mengotori hawa nafsunya dengan kemaksiatan dan tidak diberi kemudahan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk membersihkan hawa nafsunya. Bisa jadi wajahnya ganteng, wajahnya cantik, bisa jadi badannya sehat, bisa jadi badannya kuat, tapi hawa nafsunya mengelabuhi pikiran dan hatinya, sampai dibawa mati dengan hawa nafsunya, sampai bawa ke menghadap Allah membawa nafsu yang kotor. Kalau sudah pulang kepada Allah membawa nafsu yang kotor, maka orang ini tidak akan dipanggil dengan panggilan kasih sayang seperti yang disebutkan tadi, tapi orang ini akan terusir dari rahmat dan kasih sayang Allah dan hingga dicampakkan ke dalam nerakanya. Karena selama hidup di dunia dia bukan hambanya Allah, tapi hambanya nafsu, hambanya syahwat, hamba daripada keinginan nafsu durjananya. Maka dari itu semua jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, tujuan kita berziarah selain mengambil barakah dari para waliullah ini, kita inginkan mendidik hawa nafsu ini agar dimudahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui keberkahan dari wali ini, kita bisa berhasil melawan malasnya kita dalam meninggalkan sholat, berhasil melawan nafsu durjana syahwat yang selalu mengajak mata untuk melihat yang haram, mengajak lisan untuk berbicara yang haram, mengajak tangan, perut, kemaluan dan kaki untuk melakukan yang haram. Semua buah dari bisikan hawa nafsu yang akan mencelakakan dari setiap manusia, bahkan akan membuat mata ini buta, tidak melihat kebenaran yang sudah nyata. Bahkan nafsu ini akan membuat telinga ini tuli, tidak mendengar panggilan Allah. Bahkan nafsu ini akan membuat hati ini gelap gulita, hingga kalau sudah gelap, hati ini sudah tidak lagi menerima kebaikan. Hati ini sudah tidak lagi menerima kebaikan, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diceramahi, tidak bisa dibenari, kecuali dapat lutuf kelembutan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia pulang menghadap Allah berhasil membawa nafsunya tunduk patuh kepada Allah,
Sebagian manusia pulang kepada Allah gagal di mata Allah. Dia pulang dalam keadaan hamba dari syahwatnya, hamba dari nafsunya, hingga Allah pun ketika memanggilnya, engkau bukan hambaku, tapi engkau hamba syahwatmu. Engkau bukan hambaku, tapi engkau hamba nafsumu. Setiap hari, siang dan malam, engkau hanya mengikuti nafsumu, syahwatmu, dan engkau menduakan aku, melupakan aku. Begitulah pengadilannya yang akan dihadapi oleh orang ini. Kemudian dilempar ke dalam siksa yang pedih. Tidak lagi berjumpa dengan istrinya, tidak lagi berjumpa dengan anaknya, tidak lagi berjumpa dengan gurunya, tidak lagi berjumpa dengan saudaranya. Dia akan berjumpa dengan nafsu dan setan-setannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mensucikan hawa nafsu kita. Semoga Allah meluruskan nafsu kita. Semoga kita tidak meninggal dunia kecuali nafsu ini menjadi nafsu yang mutmainnah, yang mardiyah. Ketika sakaratul maut, kita semuanya mendengar panggilan. Telinga ini bisa mendengar panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang suci, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kembali pada Tuhanmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadikan semuanya anggota kami, ya Allah. Kau panggil dengan panggilan ini, panggilan sayang darimu, panggilan kasih darimu. Jangan murka kepada kami, jangan marahi kami, jangan murkai kami, jangan benci kepada kami, ya Allah. Kasihani, sayangi, panggil kami dengan panggilan nafsu yang mutmainnah, ya Allah. Sekalipun kenyataan nafsu kami sangat nakal kepadamu, sekalipun kenyataannya nafsu ini sangat bandel kepadamu, ya Allah. Engkaulah yang menolong para wali-walimu sehingga berhasil meluruskan hawa nafsunya. Maka tolong kami, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Bantu kami di dalam mensucikan hawa nafsu ini. Kuatkan kami menjalani hari-hari kami di dunia ini dalam pengabdian yang murni kepada-Mu. Tidak ada campuran syahwat dan nafsu yang Kau murkai. Bantu kami, ya Allah, sukses di dunia dan akhirat kami, dan matikan kami